Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Materi diambil dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar ilmu nahwu dan tasrif. Kita masih pada bab yang keempat dan video ini adalah bagian yang ketiga. Bab keempat membahas gabungan isim yang banyak digunakan atau sering digunakan. Mubtada khabar, kemudian al-idhafah, mudhaf dengan mudhaf ilaih. Kemudian yang sekarang akan kita kaji adalah tentang na'at dan man'ud. Na'at man'ud disebut juga sifat mausuf. Nama lain dari na'at adalah sifat atau sifah. Nama lain dari man'ud adalah mausuf. Hubungan dua kata pada na'at man'ud hampir sama dengan mubtada khabar dalam arti diterangkan, menerangkan, atau di sesuatu yang disifatkan dengan sesuatu yang mensifatkan. Gitu. Namun na'at man'ud bukanlah kalimat sempurna. Jadi na'at man'ud itu subkalimat, bukan kalimat yang sempurna. Dia bisa menempati mubtada, dia bisa menempati khabar. Dia masih belum menjadi kalimat yang lengkap. Nah, beda dengan mubtada khabar, sudah merupakan kalimat lengkap yang pendengarnya sudah paham maknanya. Contoh frase na'at man'ud. Talibun mujtahidun. Pelajar yang rajin itu. Talibun, pelajar, ini man'ud, mujtahidun, na'at. Atau talibun mausuf, mujtahidun, sifah. Al-baqaratu al-kabiratu. Al-baqaratul kabiratu. Al-baqaratu man'ud, al-kabiratu na'at. Sapi betina yang besar itu. Nah, ini belum menjadi kalimat sempurna. Dia masih belum dipahami. Sapi betina yang besar itu kenapa? Atau yang mana? Baru kalau diikuti dengan penjelas, hadhihi al-baqaratu al-kabiratu. Ini adalah sapi yang besar itu yang kita maksudkan. Atau al-baqaratul kabiratu amamal baiti, misalkan. Sapi betina yang besar itu berada di depan rumah. Ini baru jelas, baru menjadi kalimat yang sempurna. Kemudian contoh berikutnya haqibatun saghiratun. Haqibatun tas, saghiratun kecil. Nah, berikutnya al-baitul wasi'u. Rumah yang luas itu. Al-baitu man'ud, al-wasi'u na'at. Nah, kita perhatikan bahwa na'at itu mengikuti man'ud dalam hal jumlahnya. Kalau man'udnya satu, maka na'atnya juga satu, tunggal. Kemudian na'at mengikuti man'ud dalam hal i'rabnya. Kalau i'rabnya rafa pada man'ud, maka na'atnya juga rafa. Tapi kalau nasab, dia ngikuti jadi nasab. Kalau jar, dia ngikuti jadi jar. Nah, berbeda dengan mubtada khabar yang selalu dibaca rafa. Kalau na'at man'ud tergantung kondisinya. Dia bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Nah, kemudian na'at mengikuti man'ud dalam hal jenis kelaminnya. Kalau man'udnya mudzakkar, maka na'atnya juga mudzakkar. Kalau man'udnya mu'annats, maka na'atnya juga mu'annats.
Nah, kita akan baca rangkuman dari ketentuan tersebut. Man'ut mengikuti na'at dalam hal satu ma'rifah atau nakirahnya. Jika man'ut didahului alif lam, na'at juga didahului alif lam. Apabila man'ut tidak didahului alif lam, na'at pun juga demikian. Yang kedua, man'ut mengikuti na'at dalam hal jenis jumlah isimnya. Jika man'ut adalah isim mufrad tunggal, na'at juga isim mufrad. Sampai di bab ini kita hanya berkenalan dengan isim mufrad, belum berkenalan dengan isim tathniyah dan jamak yang insyaallah dibahas di bab 5. Yang ketiga, man'ut mengikuti na'at dalam hal i'rabnya. Jika man'ut mengalami rafa, na'at juga rafa. Tanda i'rab rafa untuk kata tunggal isim mufrad adalah dhammah. Yang keempat, jenis kelamin pada kata. Apabila man'ut mudzakkar, na'at juga mudzakkar. Sebaliknya, na'at haruslah mu'annats jika man'ut mu'annats. Perbandingan mubtada' khabar dengan na'at man'ut. Sisi perbedaan atau kesamaan pada struktur, mubtada' khabar itu gabungan isim, na'at man'ut juga gabungan isim. Jadi yang kita bahas ini semua gabungan isim di bab 4 ini. Mubtada' khabar, mubtada' isim, khabar isim. Mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf isim, mudhaf ilaih isim. Na'at man'ut. Man'ut isim, na'at isim. Kemudian dari sisi i'rab, mubtada' khabar itu selalu rafa, sedangkan na'at man'ut tidak mesti rafa. Dalam sisi apakah ia kalimat sempurna atau bukan, mubtada' khabar itu kalimat sempurna, sedangkan na'at man'ut adalah sub kalimat. Dari sisi tinjauan makna, khabar menjelaskan keadaan mubtada', na'at menjelaskan keadaan man'ut, atau sifat menjelaskan keadaan mausuf. Nah, dari sisi makna hampir sama. Taib. Sekarang kita akan baca contoh-contoh kalimat ketika na'at man'ut dalam posisi mubtada'. Al-bintus saghiratu maridatun. Anak wanita yang kecil itu sakit. Al-bintus saghiratu, anak kecil wanita, anak wanita yang kecil itu maridatun sakit. Al-bintus saghiratu ini mubtada'. Maridatun sakit. Yang artinya yang memenuhi khabar. Nah, statusnya khabar. Al-bintus saghiratu itu adalah struktur man'ut dengan na'at. Struktur na'at man'ut. Al-bintu adalah man'ut, as-saghiratu na'at. Berikutnya al-ma'ul baridu fil kubi. Air yang dingin itu berada di dalam gelas. Al-ma'ul baridu ini mubtada', fil kubi adalah khabar. Al-ma'ul baridu dia mubtada' tapi juga terbagi menjadi sifat mausuf atau na'at man'ut. Al-ma'u man'ud, al-baridu na'at. As-sayyaratul hamra'u lit-tajiri. As-sayyaratul hamra'u, mobil yang merah itu, lit-tajiri, milik pedagang. As-sayyaratul hamra'u mubtada', lit-tajiri khabar. As-sayyaratul hamra' mubtada' yang tersusun dari na'at man'ut. As-sayyaratu man'ut, al-hamra'u na'at. Al-aruzul abyadu fil matbakhi. Beras yang putih itu berada di dapur. Al-aruzzu al-abyadu mubtada' fil matbakhi khabar. Al-aruzzu al-abyadu mubtada' yang tersusun dari na'at man'ut, al-aruzzu man'ut, al-abyadu na'at. Ad-dalwul akhdaru fil hammami. Timba yang hijau itu berada di dalam kamar mandi. Ad-dalwul akhdaru mubtada' fil hammami khabar. Ad-dalwul akhdaru tersusun dari man'ud dan na'at. Ad-dalwu man'ud, al-akhdar na'at. Sekarang contoh na'at man'ud dalam posisi khabar.
Akhukum talibun mujtahidun. Akhukum mubtada, talibun mujtahidun adalah khabar. Akhukum mubtada yang susunannya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Akhu mudhaf, kum mudhaf ilaih yang berupa dhamir. Talibun mujtahidun ini adalah khabar yang tersusun dari man'ud dan na'at. Talibun man'ud, mujtahidun na'at. Al-qadariyatu ta'ifatun dhalatun. Qadariyah, yaitu kelompok yang mengingkari takdir Allah, adalah kelompok yang sesat. Al-qadariyatu mubtada, ta'ifatun dhalatun, khabar, yang khabar ini terbagi menjadi ta'ifatun man'ud, dhalatun na'at. Kemudian na'at man'ud bisa juga didahului huruf jar atau dzarf makan. Contoh, al-kitabu fil haqibatil kabirati. Al-kitabu, kitab itu, fil haqibatil kabirati, berada di dalam tas yang besar. Al-kitabu mubtada, fil haqibatil kabirati khabar. Didahului oleh huruf jar fi, menyebabkan man'ud mengalami jar, al-haqibati. Sehingga na'atnya pun mengalami jar. Al-kitabu fil haqibatil kabirati. Tidak dibaca al-kabiratu atau al-kabiratah. Kemudian al-waladu fil mal'abil wasi'i. Al-waladu, anak kecil itu, fil mal'abil wasi'i. Berada di lapangan yang luas. Al-waladu mubtada fil mal'abil wasi'i. Khabar, ya. Man'udnya didahului oleh huruf jar sehingga mengalami jar. Sehingga na'atnya pun mengikuti man'ud. Karena jar juga dibaca jar. Al-wasi'i. Baitul mudarrisi khalfal maktabatil jadidati. Baitul mudarrisi, rumah guru ya. Seharusnya ini yang benar rumah guru, bukan rumah kepala sekolah. Kalau kepala sekolah mudir. Ini ada salah terjemah. Baitul mudarrisi khalfal maktabatil jadidati. Rumah guru itu berada di belakang perpustakaan yang baru. Baitul mudarrisi, rumah guru, itu adalah mubtada, khalfal maktabatil jadidati, berada di belakang perpustakaan yang baru, ini adalah khabar. Khabar didahului oleh dzarf makan, khalfah. Nah. Baik. Kemudian latihan memberi harokat dan menerjemahkan. Silakan diberi harokat dan diterjemahkan. Saya hanya akan menjawab satu soal saja, yaitu di soal yang kelima. Kita beri terjemah haqibati 'alal kursiyil maksuri. Haqibati, tasku, 'alal kursi, berada di atas kursi, al-maksuri, yang rusak. Soal yang lain silakan dikerjakan sebagai latihan. Nah, begitu pembahasan kita ya, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Yang bisa kita pelajari, semoga Allah memberikan keberkahan atas ilmu kita. Semoga Allah memudahkan kita bisa memahami Al-Quran, hadis Nabi, dan bacaan-bacaan dalam ibadah kita, dalam salat, dalam zikir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.